Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang telah Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan memberkati setiap kami yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam pemberitaan firman ini, agar kami paham tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah segala seru doa kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam, puji Tuhan, kita tetap mengucap syukur kalau sampai hari ini kita masih sehat, dan juga mengucap syukur yang sakit juga telah disembuhkan, dan kami percaya penyertaan Tuhan terus melimpah buat kita semua. Hari ini saya ingin bicara tentang dipelihara atau ditelantarkan, ya, masih dalam konteks tentang Providentia Dei, pemeliharaan Tuhan. Saudara, terkait dengan pemeliharaan Tuhan, ya, Providentia Dei, itu dalam dunia teologi ya, ada dua pandangan. Yang pandangan yang pertama mengatakan bahwa penciptaan dan pemeliharaan Tuhan itu seumpama seorang tukang jam setelah membuat sebuah jam tangan dan mekaniknya berjalan, mesinnya berjalan, maka jam itu dibiarkan tergeletak atau terpampang di meja dan berjalan sendiri. Sesekali ketika jam itu rusak, maka tukang jam itu memperbaiki jam tersebut. Demikianlah digambarkan oleh teologi yang pertama, penciptaan Tuhan seperti itu. Artinya setelah Tuhan menciptakan alam semesta, maka alam semesta itu dibiarkan berjalan sesuai dengan hukum-hukum alam. Kapan alam semesta ini dalam tanda petik mengalami kerusakan, Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, pemeliharaan dan penciptaan itu tidak bisa dilepaskan. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, maka setiap detik, setiap momen, setiap saat di dalam perjalanan alam semesta itu Tuhan merawat, memelihara dan menjaganya. Saya percaya pandangan yang kedua ini yang paling alkitabiah, bahwa ketika Tuhan menciptakan alam semesta, maka Tuhan tidak melepaskan apa yang Dia ciptakan. Tuhan terikat dengan kesetiaannya sehingga Dia terus-menerus merawat, memelihara, bahkan sampai setiap detik dalam kehidupan kita, Tuhan ambil bagian dalam pemeliharaan tersebut. Nah, hari ini kita akan bicara tentang dipelihara atau ditelantarkan, karena ketika kita bicara tentang pemeliharaan itu sebetulnya ada kalanya kita merasa, kok begini ya hidup saya, kok rasa-rasanya Tuhan tidak menyertai saya, kan begitu. Nah, yang ingin saya katakan Bapak Ibu, bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Bahkan alam semesta ini, segala makhluk hidup di dalam dunia ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Saya akan bacakan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan itu ditujukan kepada seluruh alam semesta ini. Matius 6 ayat yang ke-26 berkata begini, "Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." Bapak Ibu, teks ini
memang bicara bisa secara alegori, bisa secara tekstual, yang secara tekstual bicara tentang bahwa burung-burung dan segala tanaman ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Secara rohani, secara alegori ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Kalau burung saja dipelihara, kalau ladang yang bunga di bakung aja dipelihara, apalagi kita. Artinya teks ini ingin menggambarkan, ingin menceritakan, ingin mendeskripsikan kepada kita semua bahwa pemeliharaan Tuhan itu berlaku atas seluruh alam semesta, untuk semua. Burung-burung, bunga di ladang, manusia, dan semua yang ada dipelihara oleh Tuhan. Nah, ketika kita paham Bapak Ibu, dan perhatikan kalimat saya, ketika kita paham alam semesta dipelihara oleh Tuhan, tapi kenapa banyak orang Kristen yang kemudian meragukan tentang pemeliharaan Tuhan? Kenapa ada banyak orang Kristen yang khawatir akan kehidupannya? Kenapa ada banyak orang Kristen yang ragu-ragu kira-kira saya bisa hidup enggak untuk 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan dengan berbagai kebutuhan yang saya alami, bisakah saya mencukupkan semua kebutuhan itu? Saudara, bukankah Tuhan berkata kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga di ladang Tuhan hiasi, kenapa tidak kita gitu loh. Nah, tetapi yang menjadi pemikiran kita, yang seringkali salah dalam kita berpikir, konsep kita yang salah adalah ketika bicara pemeliharaan Tuhan, kita berpikir hidup kita itu mulus. Kita nggak pernah mengalami kekurangan, kita nggak pernah mengalami kesulitan, pokoknya hidupnya lempeng-lempeng saja. Itu yang menjadi konsep dalam pemikiran kita, sehingga ketika ada goncangan dalam hidup, ketika ada kekurangan dalam hidup, tiba-tiba kita komplain, kok gini ya Tuhan kehidupan saya. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk memikirkan 2 hal. Yang pertama, saya ingin sampaikan Bapak Ibu bahwa pemeliharaan Allah, bagaimana cara Tuhan memelihara kita, itu melampaui pemikiran kita. Kita nggak sanggup untuk memikirkan, untuk merenungkan bagaimana sih konsep daripada pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Kita sering gagal memahami konsep pemeliharaan Allah. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi. Ketika kita dipelihara Tuhan, kita ngerti kita dipelihara Tuhan, kita selalu berpikir bahwa hidup kita tiba-tiba kecukupan 100%. Nggak ada susahnya, nggak ada kekurangannya. Nah, ketika kekurangan tiba-tiba datang dalam kehidupan kita komplain. Kenapa? Karena kita keliru dalam memahami konsep pemeliharaan Tuhan. Saudara, mungkin tulisan kecil di situ ya, tapi saya ingin sampaikan begini. Saudara melihat problematika kehidupan orang-orang Israel. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, 40 tahun mereka tinggal di padang gurun. Pertanyaan saya, mereka dipelihara Tuhan enggak? Jawabannya iya. Mereka kekurangan enggak? Sering. Kadangkala mereka kekurangan air. Tiba-tiba mereka diperhadapkan pada sebuah kekeringan yang luar biasa panjangnya, ketemu air pun airnya pahit di Masa dan Meriba itu. Apakah mereka terus-menerus berkecukupan di dalam masalah makanan mereka? Sering mereka mengalami kekurangan. Ketika mereka kekurangan roti, Tuhan kirimkan mana. Ketika mereka kekurangan daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Ketika mereka kesulitan di dalam berpakaian, Tuhan izinkan pakaiannya itu selama 40 tahun tidak berganti sekalipun, tidak pernah ganti. Dari pakaian, bajunya, sepatunya, semuanya 40 tahun tidak berganti. Apakah bajunya mekar, melar sesuai dengan bentuk tubuhnya? Iya, Alkitab katakan begitu. Apa yang saudara tangkap dari sini? Yang saudara tangkap dari sini adalah orang Israel dalam pemeliharaan Tuhan tetap mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Sandang, pangan, pakaian, tetap mereka mengalami kesulitan. Ketika masuk dalam tanah perjanjian, apakah kemudian persoalan-persoalan mendasar itu lenyap karena mereka telah memasuki tanah yang penuh dengan madu, anggur dan sebagainya, subur dan sebagainya? Tetap
saat mereka mengalami banyak kesulitan. Ketika mereka panen, tiba-tiba dirampok oleh bangsa Filistin. Harus muncul tokoh-tokoh yang membela mereka, Simson dan sebagainya. Di tanah perjanjian ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka dibuang ke Babel, ke Makedonia dan sebagainya. Nah, saudara, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tetapi sepanjang perjalanan kehidupan bangsa Israel, mereka tidak pernah musnah. Mereka tidak pernah lenyap dari sejarah. Artinya mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi pemeliharaan itu tidak menafikan, tidak membuang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang Israel. Jadi kalau saudara berpikir bahwa saya dalam pemeliharaan Tuhan, ya, saya dalam providensial day, terus Anda berpikir engkau tidak punya kekurangan, engkau nggak pernah sakit penyakit, engkau nggak pernah ini itu dan sebagainya, hidupmu mulus, lancar dan sebagainya, engkau telah memiliki konsep tentang pemeliharaan Allah yang salah. Justru pemeliharaan Allah itu nyata ketika kita mengalami berbagai macam persoalan. Ketika engkau lemah, engkau dikuatkan. Amin. Ketika engkau kekurangan, engkau dicukupkan. Ketika engkau sakit, engkau disembuhkan. Itulah pemeliharaan Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan itu bukan membuat hidup kita menjadi manja, menjadi lembek, menjadi kurang baik, tidak. Justru dalam kondisi-kondisi kita terpuruk, pemeliharaan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Engkau harus tahu dalam hidup ini kita nggak bisa lemah, kita harus fight, kita harus berjuang. Kita harus menghadapi segala persoalan. Nah, itu sebabnya saya ingin sampaikan bahwa pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita itu loh kadang-kadang melampaui pemikiran kita. Kita dibanting ke kanan, dibanting ke kiri, dihancurkan, dilemah, macam-macam. Tapi dalam segala pembentukan itu, kita tetap eksis. Kita tetap berkata, Tuhan, Engkau baik. Itulah pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, saudara, sebelum yang kedua saya ingin sampaikan ini. Ada satu kalimat, ya. Jangan ukur pemeliharaan Allah dengan ukuran kuantitas. Jangan kita mengukur pemeliharaan Tuhan itu kalau saya punya banyak uang, kalau ekonomi saya baik-baik saja, kalau kesehatan saya tidak ada masalah, kalau rumah tangga saya aman-aman saja. Jangan ukur pemeliharaan Tuhan dengan ukuran kuantitas. Ketika gaji besar, kita merasa itu pemeliharaan Tuhan. Ketika kantong kita tebal, kita merasa itu pemeliharaan Tuhan. Bukan, Bapak Ibu. Pemeliharaan Tuhan tidak ditentukan dari apa yang kita miliki. Pemeliharaan Tuhan hanya didasarkan pada kesetiaan Allah kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, kita sering tidak mengerti cara Allah memelihara kita. Gimana sih caranya? Manusia ini kan selalu disibukkan dengan hal-hal yang nampak. Oh, kalau dipelihara Tuhan itu artinya pagi dikasih sarapan, siang dapat makanan, malam dinner di tempat yang bagus, dan semua itu terjadi, itulah pemeliharaan Tuhan. Oh, enggak begitu. Saudara, saya ingin menampilkan kehidupan para nabi dan para rasul-rasul, bagaimana cara Allah memelihara mereka. Saudara, tidak semua nabi itu hidupnya lempeng. Contoh misalkan, Nabi Yeremia. Saya yakin orang tuanya Pak Yer dulu terinspirasi dari Nabi Yeremia, sehingga anaknya dikasih nama Yeremia juga sama saya, ya. Anak saya Jeremia juga terinspirasi dari kehidupan Nabi Yeremia. Tetapi saudara tahu enggak? Dalam kacamata manusia, nabi yang paling gagal itu ya Nabi Yeremia. Seumur hidupnya dia berkhotbah, tidak ada satupun orang yang bertobat. Nabi Yeremia berkata, menyerahlah engkau dari bangsa Persia itu, supaya engkau dibawa kemana dan sebagainya. Orang Israel enggak mau nurut. Orang Israel kemudian berangkat ke Mesir, mencari perlindungan di Mesir. Dan menurut arkeologi Alkitab, Yeremia itu matinya di Mesir. Bukan di Israel,
Dan bukan di pembuangan Babel sana. Apapun yang dikatakan oleh Yeremia selalu tidak ditanggapi dengan positif oleh orang Israel. Hidupnya susah. Untuk makan saja, Bapak Ibu baca dalam kitab Yeremia, dia pernah makan dari kotoran yang dibakar dari kotoran binatang. Susah hidupnya. Yesaya matinya digergaji, badannya terbelah. Kemudian kita melihat para rasul. Rasul yang terhebat katakanlah, Paulus. Paulus berkata bahwa ada duri dalam dagingku. Dan aku sudah mengusirnya 3 kali, dan juga keluar. Padahal siapa Paulus? Dia berdoa bagi orang mati, hidup kembali. Dia berdoa bagi orang sakit, sembuh. Dia melakukan berbagai banyak mujizat, tetapi ketika dia berdoa bagi penyakitnya sendiri, 3 kali dia berdoa, 3 kali gak dijawab Tuhan. Saya mau tanya, apakah dia tidak dipelihara oleh Tuhan? Dipelihara. Tapi caranya kadang-kadang di luar pemikiran kita. Mereka diizinkan oleh Tuhan mengalami berbagai macam kesulitan, berbagai macam pergumulan, dan seakan-akan dia tidak bisa memenangkan pergumulan hidupnya. Tetapi pada akhirnya mereka menjadi tokoh-tokoh iman yang besar, dan itulah pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang merasa hidup saya kok susah ya, kok sulit ya, ekonomi tidak pernah dipulihkan, berat gitu. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, Allah tetap memelihara kita semua. Dalam segala kesulitan, dalam segala kelemahan kita, tangan Tuhan yang memelihara itu tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Pahami konsep Allah dalam memelihara kita. Bahwa pemeliharaan itu tidak bisa diukur dengan kuantitas. Dan ketika kita berjalan dalam pemeliharaan Tuhan, ya, saya mau sampaikan bahwa ketika kita susah, ketika kita berat, ketika kita tertindis, ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, yang dibutuhkan ketika kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan hanyalah sekedar ketaatan dan loyalitas. Masihkah kita berkata Tuhan baik ketika kita sakit? Masihkah kita berkata Tuhan baik ketika kita nggak punya duit? Masihkah kita rajin beribadah ketika semua yang kita banggakan tidak ada? Di dalam menjalani pemeliharaan Tuhan, yang dibutuhkan adalah ketaatan dan loyalitas. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Abraham harus naik ke Bukit Hermon, akan menyembelih anak yang dikasihinya. Kira-kira Abraham berpikir enggak, apakah ini providensia Dei? Apakah ini pemeliharaan Tuhan? Kalau sebentar lagi saya harus penggal kepala anak saya, kalau sebentar lagi saya akan potong anak saya, kalau sebentar lagi saya kehilangan anak saya, kalau sebentar lagi saya harus berjauhan dengan anak saya karena dia mati dan sebagainya. Apakah Abraham berpikir, apakah ini yang namanya pemeliharaan Tuhan? Apakah ini yang namanya providensia Dei? Apa yang kita katakan? Abraham tetap berjalan menuju Bukit Hermon untuk mempersembahkan anaknya. Saudara, inilah yang dimaksud dengan pemeliharaan Tuhan. Memberikan kekuatan ketika kita lemah. Memberikan kecukupan kita ketika kita mengalami kekurangan. Saya yakin Bapak Ibu, seluruh ya umat Tuhan yang ada di tempat ini, yang hari ini duduk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita pasti pernah mengalami kekurangan. Iya kan? Kita pasti pernah mengalami kelemahan. Kita pasti pernah mengalami sakit yang berat. Kita pasti mengalami berbagai macam kesulitan. Tetapi bukankah di atas semua itu kita mampu memenangkan pergumulan itu? Dan ketika kita mampu memenangkan pergumulan itu, saya mau katakan, itulah yang namanya providensia Dei, pemeliharaan Tuhan. Bagi saudara yang dalam minggu-minggu kemarin sakit dan hari ini disembuhkan, saya mau katakan itulah providensia Dei. Bagi saudara yang hari-hari kemarin mengalami kesulitan keuangan dan hari ini engkau dicukupkan, itulah pemeliharaan Tuhan.
Jangan berpikir bahwa pemeliharaan Tuhan itu membuat hidupmu enteng, ringan, mulus, dan sebagainya. Salah, saudara. Yang kedua, saudara. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa pemeliharaan Allah adalah unik. Unik, pengertian unik itu berbeda satu dengan yang lain. Spesifikasinya berbeda. Itu unik. Contoh misalkan ya, saya ini seringkali ngelihat antara Riko dan Wawi ini mirip gitu. Walaupun bukan saudara kandung ya. Badannya sama-sama agak kecil gitu ya Riko ya. Ya, kalau sama Michael jelas beda lah ya. Riko sama Michael jelas beda lah ya. Satu makannya banyak, satu makannya dikit, mungkin begitu. Tapi kalau Wawi sama Riko ini agak-agak mirip. Tetapi kalau kita amati, pasti ada perbedaan-perbedaan yang spesifik. Ini hanya punya Wawi, ini punya Riko. Misalkan, tadi waktu mereka main di depan, saya ngelihat Wawi ini ada kumis tipisnya gitu ya. Betul ya Wawi ya, dan dipelihara dengan cukup bagus gitu ya, sehingga kelihatan ganteng gitu. Beda, Riko juga dengan kegantengan, ketampanannya yang beda dengan Wawi. Ini unik gitu. Sama-sama karakteristiknya agak-agak ada persamaan, tetapi detailnya itu beda. Itu namanya unik. Nah ternyata Bapak Ibu, pemeliharaan Allah kepada kita itu juga unik, beda. Cara Allah memelihara saya dengan cara Allah memelihara Pak Yanto, dengan cara Allah memelihara Pak Yer, dengan cara Allah memelihara Pak Didi, beda Bapak Ibu. Nggak bisa sama. Bapak Ibu nggak bisa berkata, kok Tuhan pelihara dia kayak begini, saya harusnya seperti dia dong. Nggak bisa. Setiap orang itu unik, spesifik. Nah perhatikan, Allah memelihara orang kaya. Siapa itu? Ayub dan Sakius. Mereka dipelihara Tuhan di dalam kekayaan mereka. Walaupun kita tahu juga Ayub diizinkan Tuhan jatuh ke dalam kemiskinan yang dalam, sakit penyakit yang luar biasa, tapi dipulihkan, tapi tetap dia menjadi orang kaya. Sakius juga begitu, dia orang kaya, bertobat, ya 4 bagian dari orang yang diperas dikembalikan. Itu bangkrut itu bisa-bisa. Separuh hartanya ya diserahkan lagi kepada orang yang diperas. Tapi Alkitab tetap mencatat bahwa Sakius adalah orang kaya. Orang pendek yang kaya, kan begitu. Itu dipelihara Tuhan. Caranya bagaimana? Ya itu spesifik, unik bagi orang-orang seperti Ayub dan Sakius. Apakah hanya orang-orang kaya yang dipelihara Tuhan? Tidak juga. Allah juga memelihara orang miskin. Contoh siapa? Janda di Sarfat. Dengan kemiskinannya, di mana dia hanya punya tepung segenggam dan minyak 1 buli-buli, ya 2 tahun janda ini bisa hidup. Caranya unik. Siapa lagi? Lazarus orang miskin, yang kerjanya hanya mencari ya remah-remah makanan dari meja orang kaya. Bahasa Jawanya lebih tepat ya, luru. Dulu zaman saya kecil tuh ada orang yang kerjanya luru otis. Nah, anak sekarang pasti nggak tahu. Coba tanya Wawi, apa itu luru otis? Nggak tahu. Tapi yang seangkatan saya pasti tahu. Orang yang kerjanya tuh bawa jabitan sama kaleng, ada bekas-bekas rokok diambil. Luru otis. Nah ini si Lazarus ini luru, remah-remah dari meja orang kaya. Apakah dia tidak dipelihara Tuhan? Dipelihara dengan cara yang unik. Janda itu dipelihara dengan memberikan mujizat, si Lazarus juga dipelihara Tuhan dengan cara mungkin membiarkan ada banyak remah-remah makanan yang diambil dan dia bisa makan dengan kenyang. Jadi kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita nggak perlu cemburu, tidak perlu sakit hati dengan orang yang mungkin dalam perspektif kita dipelihara Tuhan dengan cara berlebihan sedangkan kita kok tidak. Enggak. Sama-sama dipelihara oleh Tuhan, tapi dengan cara yang berbeda. Amin? Berbeda, sama. Bebannya sama, saudara. Saya ini seringkali ngobrol dengan beberapa orang yang dianggap kaya gitu ya, para pengusaha dan sebagainya. Saya yakin Pak Didik juga sering ketemu orang-orang kaya kayak gitu. Tapi yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu,
Orang-orang kaya itu nggak lebih ringan beban hidupnya dibanding kita. Bener. Kalau kita utang 10.000, kepala udah cekot-cekot gitu ya. Orang-orang kaya itu utangnya miliaran. Cekot-cekotnya lebih tajam. Ketika mereka makan makanan yang enak, belum tentu makanan itu ngelenyer masuk ke dalam tenggorokan, ke dalam perut, belum tentu itu. Sambil makan mikir, ya, besok bayari tukang, besok bayari pegawai, besok bayari macam-macam, besok bayar kredit, macam-macam. Kita tidak seberat itu mungkin pemikirannya. Asal ada menjas, ya, dikasih sambal, tambah kecap, telap-telap, mis. Makanya coba lihat orang gemuk. Orang gemuk itu nggak mikir dia kaya atau miskin. Yang kaya ada yang gemuk, yang miskin ada juga. Makanya kalau saya di pinggir jalan gitu ya, ada pengemis di perempatan itu, badannya itu ada yang ginuk-ginuk. Kenapa? Pemeliharaan Tuhan itu beda. Unik Bapak Ibu, setiap orang memiliki keunikan masing-masing. Makanya saya mau sampaikan, bahwa pemeliharaan Allah itu bersifat personal, bersifat pribadi. Untuk apa kita bisa paham ini? Supaya kita tidak pernah merasa cemburu, sakit hati, dan kemudian simpan dendam kepada banyak orang dan tidak bisa mengucap syukur. Nah saudara, inilah yang harus kita pelajari tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan. Dan pada akhirnya, saya mau sampaikan begini, ini penting buat kita semua. Orang yang sadar akan pemeliharaan Tuhan akan mampu mengucap syukur atas apa yang Tuhan perkenankan dalam kehidupan kita. Ketika keberkatan, dia tidak angkuh dan tidak egois. Tapi ketika kekurangan, dia tidak putus harap. Karena dia tahu bahwa pemeliharaan Allah itu berlaku untuk semua orang yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan memperkenankan kita menjadi orang yang kecukupan, jangan sombong, jangan egois. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita menjadi orang yang kekurangan, jangan pernah putus harap. Jangan pernah mengatakan Tuhan tidak baik. Allah baik dalam segala sesuatu. Dalam setiap rancangannya, dalam setiap pemeliharaannya. Tetapi yang pasti dalam setiap kehidupan kita, perkenan Allah pada masing-masing kita itu berbeda, unik sesuai dengan kasih dan kedaulatan Tuhan. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sekarang memahami perkenan Tuhan dengan cukup positif. Kalau kita kekurangan, yakin bahwa Tuhan tetap memelihara engkau. Dan jangan pernah putus harap, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti untuk mengatakan Tuhan engkau baik. Tapi pada saat engkau keberkatan, pada saat engkau punya kelimpahan, jangan pernah engkau sombong. Setiap kita dipelihara oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.